warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian teman-teman? Semoga kalian di rumah tetap sehat dan semangat dalam belajar. Kali ini kita akan melanjutkan materi tentang turunan trigonometri. Sebelumnya ada beberapa poin penting yang perlu kalian ingat kembali terkait turunan trigonometri. Yaitu yang pertama, ada turunan sin X yaitu cos X, kemudian turunan cos X adalah negatif sin X, dan turunan yang lainnya. Oke, kalian bisa mengingat kembali sendiri ya. Kemudian yang kedua, untuk bentuk turunan dari fungsi sin AX, maka turunannya adalah A dikalikan cos AX. Kemudian turunan cos AX adalah negatif A sin AX. Begitupun poin-poin selanjutnya nanti bisa kalian pelajari kembali sendiri. Oke, langsung saja. Tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu untuk menelaah sifat-sifat turunan trigonometri, bentuk perkalian dan pembagian. Kemudian menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sifat-sifat turunan trigonometri. Tujuan selanjutnya adalah untuk menemukan konsep penyelesaian turunan trigonometri dengan aturan rantai. Dan yang terakhir, untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan konsep turunan trigonometri dengan aturan rantai. Oke, teknik penilaiannya masih sama. Saya akan mengambil dari tes tertulis dan juga LKPD. Langsung saja kita masuk pada materi sifat turunan trigonometri. Yang pertama, bentuk perkalian. Jadi jika ada suatu fungsi fx sama dengan ux dikalikan vx, maka turunannya adalah vx dikalikan u aksen x ditambah ux dikalikan v aksen x. Kemudian untuk bentuk pembagian itu hampir sama, cuma di sini tandanya adalah negatif, kemudian per vx kuadrat. Oke, langsung saja pada contoh soal. Misalkan ada suatu fungsi x sama dengan x kuadrat dikalikan sin x. Maka penyelesaiannya adalah di sini ux-nya adalah x kuadrat, kemudian vx-nya adalah sin x. Maka turunan dari ux itu adalah 2x. Kemudian turunan dari Vx yaitu sin X adalah cos X. Selanjutnya kita substitusikan ke bentuk rumus dari perkalian. Sifat turunan trigonometri bentuk perkalian yaitu V aksen X itu sama dengan Vx dikalikan U aksen X ditambah Ux ditambah dikalikan V aksen X. Vx-nya adalah sin X, kemudian U aksennya adalah 2x ditambah x kuadrat dikalikan cos X. Nah, hasilnya adalah 2x sin X ditambah x kuadrat dikalikan cos X. Atau bisa kita tulis seperti ini. X dikalikan 2 sin X ditambah x cos X. Oke. Berikutnya, contoh bentuk pembagian, di mana ux-nya adalah x, kemudian vx-nya adalah 2 kotangan x, maka kita turunkan satu persatu. Turunan dari ux adalah 1, kemudian turunan dari vx itu adalah negatif 2 kosekan kuadrat x. Oke, maka kita substitusikan ke bentuk rumus dari pembagian, yaitu Vx dikalikan U aksen X dikurangi Ux dikalikan V aksen X per Vx kuadrat. Oke, selanjutnya seperti ini ya. Tadi Vx-nya adalah 2 kotangan X, kemudian turunan dari Ux-nya adalah 1, kemudian dikurangi Ux-nya adalah X, dikalikan turunan dari Vx, yaitu negatif 2 kosekan kuadrat X, dibagi Vx kuadrat. Vx-nya adalah 2 kotangan X kuadrat. Oke, maka kita peroleh 2 kotangan X dikurangi negatif 2x kosekan kuadrat X per 2 kotangan X kuadrat. Oke,
Kemudian ini negatif dikalikan negatif hasilnya adalah positif. Selanjutnya bisa kita sederhanakan seperti ini. 2 dikalikan kotangan X ditambah X kosekan kuadrat X per 4 kotangan kuadrat X. Jadi 2 dikuadratkan adalah 4, kemudian kotangan X dikuadratkan adalah kotangan kuadrat X. Oke, kemudian dari pembilang dan penyebut ini bisa kita sederhanakan, yaitu sama-sama dibagi 2, sehingga hasilnya seperti ini. Kotangan X ditambah X dikalikan kosekan kuadrat X per 2 kotangan kuadrat X. Oke, selanjutnya kita jabarkan. Kita pecah menjadi seperti ini. Kotangan X per 2 kotangan kuadrat X ditambah X kalikan kosekan kuadrat X per 2 kotangan kuadrat X. Oke, kotangan sendiri itu bisa kita ubah bentuknya menjadi cos X per sin X. Oke, kemudian untuk kosekan kuadrat X ini juga sama dengan 1 per sin kuadrat X. Maka bentuk lainnya bisa kita tulis seperti ini. Oke, selanjutnya karena di sini adalah penjumlahan, kemudian di sini penyebutnya adalah sin kuadrat X dan sin X, maka kita samakan penyebutnya menjadi sin kuadrat X. Jadi di sini sin kuadrat X, kemudian yang bagian pembilang cos X ini dikalikan sin X, hasilnya adalah cos X dikalikan sin X ditambah X. Oke, paham ya bagian pembilang di sini kita ubah seperti ini. Lalu bagian penyebutnya kita ubah menjadi 2 cos kuadrat X per sin kuadrat X, karena cos kuadrat X itu sama dengan cos kuadrat X per sin kuadrat X. Oke. Kemudian ini bisa kita sederhanakan, sin kuadrat X dicoret sama sin kuadrat X. Jadi hasilnya adalah sin X cos X ditambah X per 2 cos kuadrat X. Oke, seperti itu ya. Selanjutnya kita memasuki pada materi aturan rantai. Aturan rantai itu dimana jika diketahui Y itu adalah suatu fungsi U, maka misalkan kita ada fungsi Y sama dengan FU, yaitu suatu fungsi dalam bentuk U, di mana U-nya itu adalah fungsi juga dengan variabel X, maka kita bisa tuliskan seperti ini. U sama dengan suatu fungsi dalam bentuk variabel X, maka Y sama dengan FU atau fungsi dalam bentuk U, dan F itu adalah suatu fungsi dalam GX. Tuh. Jadi ini termasuk fungsi komposit GX dalam fungsi Fx dan bisa juga ditulis seperti ini. Fungsi bunderan GX. Oke, mungkin agak ribet, maka kita masuk saja pada bentuk rumusnya. Bentuk rumusnya jadi seperti ini. Ada dy per dx sama dengan dy per du dikalikan du per dx. Gitu. Jadi ini rantai. Yang pertama kita menurunkan fungsi yang pertama, kemudian turunkan fungsi yang kedua, dikalikan turunan yang fungsi ketiga, dikalikan fungsi yang keempat. Gitu. Jadi kalau yang bentuk ketiga itu ini ada 4 bentuk fungsi, diturunkan kemudian dikalikan seperti itu. Oke, ada bentuk rumus praktisnya. Jadi misalkan ada suatu fungsi seperti tadi yang saya sampaikan sama dengan Y, kemudian sama dengan U pangkat N, maka turunan dari fungsi Fx itu adalah N dikalikan U pangkatnya ini dikurangi 1, N kurangi 1, kemudian dikalikan turunan dari fungsi U itu sendiri, atau U aksen. Oke, biar paham, kita masuk pada contoh soalnya. Misalkan ada fungsi X, cos X kuadrat dikurangi 5X. Maka di sini kita simbolkan
bahwa Y-nya itu adalah cos U, tadi kan disebutkan Y-nya adalah suatu fungsi dalam bentuk U. Maka turunan dari Y-nya atau Y aksen adalah negatif sin U. Kemudian U di sini adalah X kuadrat dikurangi 5X. Maka U aksennya adalah 2X dikurangi 5. Kemudian kita substitusikan dengan rumus rantai. Karena ini ada dua bentuk fungsi, maka kita pakai rumus rantai yang pertama, yaitu dy per dx sama dengan dy per du dikalikan du per dx. Jadi y-nya ini adalah cos u, kemudian u-nya adalah x kuadrat dikurangi 5x, turunan dari cos u adalah negatif sin u, kemudian turunan dari x kuadrat dikurangi 5x adalah 2x dikurangi 5. Jadi hasilnya adalah negatif 2x dikurangi 5 sin x kuadrat dikurangi 5x. Oke, selanjutnya ada contoh soal fungsi x sama dengan sin pangkat 4 5x. Oke, di sini maka u-nya adalah y-nya adalah u pangkat 4, kemudian turunan dari y-nya adalah 4u pangkat 3. Di mana u-nya adalah sin p. Jadi di sini ada 3 bentuk fungsi. U-nya adalah sin p, kemudian turunan dari u aksennya, turunan dari sin adalah cos. Jadi turunan ux adalah cos p. P-nya gimana? P-nya adalah 5x. Maka turunan dari P aksen itu adalah 5. Terus kita substitusikan ke bentuk rumus turunan menggunakan rumus rantai. Maka dy per du dikalikan du per dv dikalikan dv per dx. Ini pakai yang nomor 2. Oke, y-nya adalah u pangkat 4, kemudian u-nya sin v, dan x-nya v-nya adalah 5x. Maaf. Maka kita turunkan satu persatu. Turunan dari u pangkat 4 adalah 4, u pangkat 3 dikalikan turunan dari sin adalah cos p, kemudian turunan 5x adalah 5. Maka hasilnya adalah 20, ya, 5 dikalikan 4, 20 dikalikan u pangkat 3 dikalikan cos p. Hasilnya adalah 20. Kita substitusikan ya u ke bentuk aslinya. U-nya adalah sin p, maka sin pangkat 3 V-nya adalah 5x. Hasilnya adalah 20 sin pangkat 3 5x dikalikan cos 5x. Oke, contoh yang ketiga. Ini tidak jauh beda dengan contoh yang kedua. Nanti bisa dipahami sendiri. Saya share PPT-nya di kurikulum. Untuk contoh nomor 4, ini mengikuti aturan rantai rumus praktis. Kita menggunakan rumus praktis. Misalkan fx itu adalah fungsi y, di mana u pangkat n, di mana u-nya itu adalah sin 2x dikurangi pi per 3, kemudian n-nya adalah 3. Ya, kita lihat di sini ya, 3. Maka turunan dari u-nya adalah 2 cos 2x dikurangi pi per 3. Oke, turunan dari ini. Kemudian turunan dari fungsi fx adalah n dikalikan u pangkat n dikurangi 1 dikalikan u aksen. Maka bisa kita tuliskan seperti ini. N-nya 3, kemudian jadi diperoleh 3 dikalikan u pangkat 2 dikalikan u aksen. Di mana u-nya adalah sin 2x dikurangi pi per 3. Ya. Kemudian dikuadratkan. Dikalikan turunan dari u. Turunan dari u adalah 2 cos 2x dikurangi pi per 3. Seperti ini. Maka hasilnya adalah 6 dikalikan sin kuadrat 2x dikurangi pi per 3 dikalikan cos 2x dikurangi pi per 3. Di sini nggak bingung ya. Jadi sin 2x dikurangi pi per 3 dikuadratin, maka hasilnya seperti ini.
sin kuadrat 2x dikurangi pi per 3. Seperti itu. Oke, untuk menguji seberapa luas pemahaman kalian, silahkan kerjakan tes tertulis dan LKPD nanti dikumpulkan via kurikulum. Semangat dan semoga sukses. Oke, evaluasi pada pembelajaran hari ini, kita telah mempelajari tentang sifat-sifat turunan trigonometri, yaitu bentuk perkalian dan pembagian. Dimana kalau bentuk perkalian, maka turunannya adalah Px dikalikan U aksen X ditambah UX dikalikan V aksen X. Kemudian untuk bentuk pembagian hampir sama. Pembedanya adalah dikurangi, kemudian dibagi Vx kuadrat. Kemudian teorema aturan rantai yang perlu kalian ingat. Jika ada fungsi X, A dikalikan sin pangkat N U, maka turunannya adalah A kalikan N sin N dikurangi 1, kemudian kalikan sin N dikurangi 1 U, dikalikan cos U, dikalikan U aksen. Kemudian untuk bentuk Fx, bentuk cos, A kalikan cos N U, maka turunannya adalah A dikalikan N, cos N dikurangi 1 U, dikalikan negatif sin U kalikan U aksen. Kemudian untuk bentuk tan seperti ini, cot, sekan, kemudian kosekan, dan ini perlu kalian pahami. Ini adalah bentuk praktisnya dari aturan rantai selain menggunakan dy per dx yang telah saya sampaikan tadi. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Saya tutup pembelajaran pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.